Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bawi Saputra. Di sini saya akan melakukan mini vlog mengunjungi salah satu tempat wisata di Semarang, yaitu adalah Lawang Sewu. Bagaimana keseruannya? Kita saksikan. Halo guys, di sini aku sedang menuju ke Lawang Sewu. Lawang Sewu sendiri adalah salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Semarang. Sebelum menuju ke Lawang Sewu, kami harus berjalan terlebih dahulu menuju pintu masuk. Sebelum menuju ke Lawang Sewu, kami harus berjalan terlebih dahulu menuju pintu masuk. Setelah sampai di pintu masuk, kita harus membeli tiket yang dibanderol mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp20.000. Nah, setelah membeli tiket, kita diarahkan langsung untuk masuk ke dalam. Setelah selesai dengan pengecekan tiket, barulah kita bebas untuk mengeksplor seluruh gedung yang ada di Lawang Sewu. Dikarenakan ini baru pertama kalinya saya mengunjungi tempat ini, saya tidak tahu sama sekali denah dan jalan-jalan gedung yang ada di Lawang Sewu. Nah, aslinya ada banyak sekali pameran dan special merchandise yang ada di Lawang Sewu. Akan tetapi, dikarenakan saya datang di saat jam malam atau tepatnya di jam 10 malam, sudah banyak atau bahkan hampir semua toko dan pameran yang ada di sini sudah tutup dan tidak beroperasi lagi. Nah, di sini saya menemukan kantin dan kios-kios jualan yang ada di belakang gedung Lawang Sewu. Selesai dari sana, saya lanjut mengeksplor gedung selanjutnya. Nah, ini penampakan dari luar gedung yang saya masuki tadi. Walaupun hanya terdiri dari 2 lantai, akan tetapi bangunan ini tetap indah dengan ciri khasnya tersendiri. Saat masuk ke gedung kedua, barulah saya menyadari bahwa saya masuk ke tempat yang berisi barang-barang antik ataupun peninggalan pada zaman dahulu. Setelah masuk ke dalam, kita akan langsung disuguhi dengan berbagai barang bersejarah yang dipajang dan dilindungi oleh kaca khusus. Karena kan saya anaknya kurang tahu dan kurang minat dengan sejarah, saya tidak bisa menjelaskan dan hanya bisa membaca dan melihat benda-benda bersejarah ini. Sedikit cerita, menurut artikel yang saya baca, Lawang Sewu sendiri tidak benar-benar memiliki 1000 pintu loh. Mereka hanya memiliki 928 pintu saja, yang berarti masih kurang 72 pintu lagi untuk menyesuaikan dengan nama aslinya. Saat masuk ke salah satu ruangan, di sini saya bertemu dengan replika manusia yang ternyata sedang memakai baju masinis yang dipakai pada zaman Belanda. Ternyata masih banyak lagi ruangan yang berisi sejarah dan peninggalan dari zaman dahulu. Saya hanya berusaha memahaminya sedikit demi sedikit. Setelah puas dengan isi ruangan itu, saya memutuskan untuk keluar dari gedung. Terlihat di sini terdapat taman dari tempat Lawang Sewu yang indah dan selalu terjaga. Setelah keluar tadi, ternyata saya masih kurang puas. Saya lanjut naik menuju ke lantai 2. Di lantai 2 lah saya tahu alasan kenapa tempat ini memiliki nama Lawang Sewu. Bisa dilihat lorong panjang yang hanya berisi pintu-pintu yang terbuka lebar. Saya terus menelusuri lorong ini, walaupun ternyata hanya ada ruangan-ruangan yang kosong dan tidak berisi.
Setelah berjalan cukup lama, saya menemukan ruangan yang berisi foto-foto pada zaman Belanda yang membuat saya terhenti untuk melihat. Oh iya, terdapat juga satu gedung khusus yang berisi foto-foto serta benda replika dan benda orisinil yang masih tersimpan. Dikarenakan jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, saya memutuskan untuk mengakhiri kunjungan ke Lawang Sewu ini. Aku pun berjalan santai menuju pintu keluar dari Lawang Sewu. Nah, itu dia, sekian mini vlog saya berkunjung ke Lawang Sewu. Sebenarnya masih banyak hal yang dapat ditemukan dan dilihat di Lawang Sewu ini, tapi dikarenakan saya datang di jam yang kurang tepat, ya beginilah yang saya dapat. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Semoga berjumpa di lain waktu ya.